kan kalian berdua menikah ternyata sefrekuensinya sampai sama-sama mau child free. Itu benar. Untuk saat ini kayaknya kita lebih nyaman untuk nggak ada anak gitu. Tapi kita tuh sampai ngebahas tentang mental kita gitu, mentalnya gimana, kebiasaan aku apa. Ceritanya impersonate Beyonce waktu itu. Nah aku ambil performnya. Aku nonton. Iya. Ambil 3 bulan gitu kalau nggak salah. Aku ngeliburin diri aja. Jadi waktu itu tuh pas kondisi itu pergilah aku jalan-jalan ke London, ke Amerika sendiri dirinya. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini aku kedatangan perempuan yang super sibuk banget, tapi alhamdulillah mau meluangkan waktunya untuk datang ke Ngobrol Asik. Ada Rina Nose. Aku tidak sibuk, Mam. Tidak. Enggak, tapi kamu salah satu orang yang dihubungin tuh baik loh. Kan ada juga yang kayaknya kalau diajak podcast tuh lama gitu ngabarinnya. Kalau kamu tuh enggak, cepet ngabarinnya. Oh, pas kebenaran dapet mood yang lagi bagus. Bener. Iya kan, suka gitu kan. Suka gitu. Enggak, tapi kan at least balas. Maksudnya Iya. ngasih tahu apa. Dan alhamdulillah di tengah kesibukannya dia, artis iya, komedian iya, presenter iya. Waduh. Susah gak sih Apanya? menyandang 3 gelar itu? Aku tidak merasa menyandang gelar itu. Mungkin orang-orang yang memberikan itu padaku. Kamu kan dipakai di acara TV sampai semua sekarang ke Malaysia juga. Kamu tuh sampai ke Malaysia lah gitu orang dikenalnya gitu. Sebenarnya Rina Nose ini mau dikenalnya sebagai apa sih? Aku mah apa aja, pokoknya pekerja seni aja udah. Pokoknya semua yang berhubungan dengan kesenian. Tapi kamu nyanyi bisa, nari bisa. Iya. Sebenarnya ya kan? Kan suaranya enak. Karena ya itu dari kecil tuh seneng nyanyi iya, seneng nari iya, seneng acting iya. Tapi nggak pengen jadi penyanyi dan pemain film, enggak? Justru awalnya cita-citanya itu. Dulu tuh aku pengennya jadi pemain film. Di bayangan tuh ya. Dari kecil nih, masih kecil ya. Kecil. Wah, jadi pemain film layar lebar. Oke. Terus nyanyi juga. Karena dulu tuh ngelihat ini Jennifer Lopez tuh, jadi dia nyanyi, nari, suaranya bagus, dia sih keren energi. banget. Terus main film juga. Aku pengen kayak gitu dulu tuh zaman SMP, SMA gitu. Iya, kita seumur. Ya. Tapi ternyata nggak jadi. Kenapa? Karena apa ya? Mungkin kalau dulu tuh kan di tahun-tahun, pokoknya yang pas angkatan aku tuh kayaknya mau jadi penyanyi tuh susah banget gitu. Padahal udah sempet tuh rekaman 10 lagu. Pernah. Album udah. Dulu tuh zaman-zaman ini. Album itu. Aku SMA itu zaman-zaman ganti-gantinya Nika Ardila tuh. Oh. Jadi udah sempet ada album aku dulu zaman SMA itu. Terus nah cuman nggak tahu kenapa kayaknya susah banget gitu. Karena memang sosoknya Nika Ardila udah paling kuat, udah nggak bisa deh tuh mau diganti. Nah dulu aku pakai lagu-lagunya lagu-lagu slow rock gitu yang mau aliran kamu justru dulu ke sana. Alirannya dulu. Coba gitu. nyanyiin lagu Nika Ardila sedikit. Aduh, itu lagu Nika mah paling aku suka semuanya. Udah, mau yang mana? Request. Yang kamu paling ngena gitu kalau kamu nyanyi. Yang paling kena tuh lagunya Nika yang ini, Duri Terlindung. Dulu aku suka banget lagu itu. Gimana tuh? Mempunyai seorang teman sepertimu, seumpama duri menikam hati. Gitu. Suaranya mirip loh. Dulu tuh aku emang suka. Jadi dulu ngefans. Sukanya gaya rambutnya diikutin, gaya bajunya diikutin, semua. Sampai nyanyinya suaranya bisa mirip begini. Semuanya diikutin, Mam. Suka banget. Tapi ini gak sih yang membuat seorang Rina Nose jadi sering banget mengimpersonate orang lain? Karena kamu tuh kayaknya ahli banget untuk setiap kali aku ke acara kamu jadi si inilah, jadi si itulah. Dan kalau ada aku tahu kan kamu jadi siapa udah kan. Dan kamu selalu cocok, selalu bisa memainkan peran itu dengan tepat gitu loh.
Aku tuh awalnya memang suka dari kecil itu. Dulunya tuh aku niru-niruin suaranya Maria Mercedes, film telenovela tuh dulu. Kayak gimana coba? Ayah, mengapa kau seperti itu padaku ayah? Apa salahku ayah? Gitu-gitu tuh dulu tuh sering-sering dubbing. ikut-ikutin. Terus nanti suara bapaknya gimana? Maria, apa yang kau lakukan? Kayak gitu-gitu. Itu direkam sendiri di kaset. Masih kecil SD. Gila. Itu bapak aku bilang dulu aku tuh suka ngerekam-rekam gitu. Kamu asal dari mana sih? Dari Bandung, asli Bandung. asli Bandung. Kamu tuh pernah bermimpi nggak bahwa kamu tuh dari waktu kecil akan seperti kamu yang sekarang? Bukan mimpi, lebih ke apa ya? Kayak ngebayang-bayangin gitu. Dulu tuh kalau lihat artis-artis, kan dulu misalnya lihat Nika Ardila, lihat Desi Ratnasari gitu, Bella Safira. Terus aku kalau nonton mereka di TV tuh, aku nanti gini deh gitu. Kalau jadi kayak mereka aku bakal gini deh. Itu ada kepikiran gitu. Tapi dipikirinnya tuh kayak seolah-olah itu tuh nyata. Terus nanti aku ngomong-ngomong sendiri di kaca. Gak, tapi kamu tuh pure seniman loh. Kamu bisa meniru, dan karena kamu melihat banget mereka, jadi kamu kayak masuk ke dalam mereka kan. Iya, karena merhatiin banget. Merhatiinnya banget gitu Merhatiin banget. Wow. Gitu. Makanya kenapa aku Nika Ardila tuh paling favorit, karena memang dari dulu. Jadi aku Nika Ardila, siapa lagi? Nika Ardila, Mimi Kade, itu dari dulu tuh kamu liatin terus. ngeliatin terus. Makanya kalau misalnya disuruh niruinnya Nika Ardila, Iya, setiap kali ada aku kan pasti itu tuh paling pas. karena udah dari dulu sukanya gitu. Makanya dia selalu persis banget gitu. Karena suka. Bisa gitu ya. Gitu. Tapi yang membuat Rina Nose terjun ke dunia entertain tuh awal mulanya jadi apa? Awal mulanya Kan pasti pas kamu punya 10 lagu itu kan belum tentu gampang diterima dong. Nggak tahu kemana tuh lagunya juga udah ngilang. Terus SMP masuk tuh sukanya kan kabaret. Kalau dunianya seni hiburan mah memang udah dari kecil, dari SD, dari kecil, dari sebelum masuk sekolah juga emang udah suka gitu. Cuman begitu mulai masuk industri TV-nya itu pas mulai ikut AFI, Akademi Fantasi Indosiar. Itu kamu ikut lomba nyanyi? Itu 4 kali ikut dan gagal semua. Karena yang ikut, yang dapet tuh yang cakep-cakep gitu, yang cantik-cantik. Padahal kalau suara boleh ditarung ya. Kayaknya sih iya. Pede aja ini. Kok ada ya masih kayak gitu? Sekarang enggak loh. Zaman dulu gitu ya? Dulu iya, pas angkatan aku tuh gitu. Nah, akhirnya pas karena udah gagal lagi. Akhirnya diajakin sama temen aku untuk ikutan lomba lawak. Barulah juara 1. Jadi aku gunakan seluruh potensi menyanyiku di situ, di lawakan kamu itu. Iya, jadi kamu tuh emang pure. Nih anak kental banget senimannya, karena nyanyi bisa, ngelawak bisa, acting bisa. Emang dari orang tua ada yang ibuku nyanyi, bapakku main musik. Ya udah nurun lah ya. Kakek aku juga, nenek aku iya. Buyut aku pelukis. Mungkin dari situ kali ya. Mungkin dari situ. Gitu. Tapi kamu merasa pencapaian kamu sampai hari ini tuh udah seperti yang kamu mau gak sih? Kalau dulu kan ngebayanginnya pengen begini. Nah sekarang udah, sebetulnya udah gitu. Jadi kayak ya udah. Gak ada yang ke impian kayak aku tuh sebenarnya bisa nyanyi loh, aku pengen banget sebenarnya punya single lagi, atau aku masih pengen loh main film karena aku punya talenta yang nggak pernah kepikir kayak gitu. Aku kepikiran main film yang memang menggunakan potensi aku banget dan menggunakan semua ilmu yang pernah aku pelajarin di kuliah teater dulu. Pengen main film yang karakternya tuh bener-bener beda gitu. Bukan kamu gitu ya. Bukan yang memang bener-bener serius. Tapi mungkin karena aku terjunnya di komedi gitu. Jadi mungkin ya pikiran aku, mungkin kayak sutradara besar juga lihat tuh, dia mah image-nya di sini kali ya kan, gitu. belum dicoba, iya ya kan? Iya, siapa tahu pulang dari podcast ini. Ada tawaran gitu ya. Tapi kan sekarang orang mengenal kamu sebagai komedian, presenter gitu, dan kamu tuh udah sibuk banget dengan semua kegiatan. Kamu udah menikah lagi sekarang? Aku sudah menikah yang ketiga kali dan ini sudah rekod.
Aku rekod selama hampir 4 tahun sudah bertahan. Bertahan Ya, akhirnya. akhirnya. Merasa- Cocok udah. Merasa yang pertama sama kedua kamu sudah, biasa orang kalau gagal tuh kan ada satu hal yang untuk mencoba lagi, mengulang lagi tuh takut gitu. Waktu Rina mencoba yang terakhir ini gitu, ada nggak rasa kayak gitu? Enggak sih, dulu yang ke satu selesai, yang kedua selesai itu kayak enggak. Yang pertama aja mungkin ada takut-takut, tapi setelah itu kayak udah tahu rasanya kayak udah selesai terus udah begitu, tapi udah berapa bulan doang terhilang, udah gitu doang, ya udah gitu. Tapi kan jatuh cinta nggak waktu itu? Oh iya, cuman maksudnya kalau untuk kayak Cepet, kayak healingnya cepet. Ya itu move onnya tuh Move on-nya cepet tuh gitu. cepet. Dapatlah sekarang yang terakhir udah 4 tahun. Apa Karena memang sefrekuensi. Nah itu susah ya kalau dapat yang sefrekuensi. Selain sefrekuensi, apa yang membuat kamu kayak jatuh dan bertahan sampai 4 tahun sama dia? Ya itu udah nggak ada drama-drama lagi gitu maksudnya. Kalau udah bukan yang mungkin umur juga udah beda, pola pikirnya juga udah beda dari kejadian-kejadian sebelumnya, jadinya udah bukan yang kayak cemburu, oh ini apa siapa, udah bukan yang gitu-gitu lagi, jadi udah kayak temen aja gitu. Kalian merasa safe aja satu sama Safe, lain. Iya, jadi dia percaya aku percaya, terus kitanya udah nggak ada yang saling curiga gitu, terus Udah capek mau lah. kerja, oh apa nanti begini nanti nggak boleh, oh oke. Gitu, udah nggak ada larangan-larangan ini itu gitu. Oke, tapi ini ada yang mau aku tanyain, boleh jawab boleh enggak? Kan kalian berdua menikah ternyata sefrekuensinya sampai sama-sama mau child free. Itu benar. Enggak, sebetulnya bukan mutlak child free gitu, nggak punya bukan mutlak gitu sih, itu mah kan pemikiran ya. Jadi pemikiran kita tuh untuk saat ini kayaknya kita lebih nyaman untuk nggak ada anak gitu. Tapi kalau misalnya mungkin besok lusa bisa berubah pikirannya, tiba-tiba merindukan sosok anak misalnya, bisa jadi. Tapi kalaupun enggak, jadi kita berjalan aja gitu. Oh, artikel Iya, itu kan suka yang begitu. yang bikin berita. Yang bikin berita tuh bilangnya ada saya child free. Perasaan nggak ada yang Nyebut child free. kasih statement itu tuh nggak ada. Lebih ke Rina Nose go with the flow. Iya, Iya kan? iya. Lebih Jadi kayak kayak apa ya? Ada anak oke, nggak ada pun oke. Toh basicnya juga aku suka anak kecil juga gitu, nggak ada masalah juga sama anak kecil. Jadi kayak ya udah, kalaupun nggak ya udah nggak apa-apa. Jadi nggak terlalu banyak kan sekarang perempuan-perempuan yang mereka stres sendiri karena berusaha banget untuk punya anak tapi ternyata nggak punya anak, akhirnya mereka jadi stres Down. sendiri, jadi down karena denger omongan yang lain, nanti dianggap oh mandul lah, dianggap apa kamu nggak bisa memberikan keturunan apa, kan stres jadinya gitu. Kalau aku nggak mau dibawa ke situ, jadi ya udah, mau dikatain apa nggak bisa punya anak, iya nggak apa-apa udah. Ya udah gitu, mau dikatain oh lu so ini lu child free lu apa, iya udah atur aja deh enaknya gimana gitu. ya pokoknya ya hidup gue yang ngurus lah Iya. gitu ya. Tapi kan kamu kan di dunia showbiz, kamu ketemu orang, kamu di TV di mana. Tapi aslinya diri kamu tuh sebenarnya sepede itu apa kamu sebenarnya orangnya introvert? Nggak tahu ya, mungkin kalau Kamu kan nganalisa kelihatan nih tampil misalnya, banget gitu orangnya kan. cuman sebenarnya enggak sih, kalau di rumah ya mungkin orang-orang rumah juga tahu diem aja gitu. Oh nggak seperti kayak di TV. Jauh berbeda. Jadi apa yang dilihat di TV, apa yang dilihat di perkumpulan, misalnya ketemu sama ini sama siapa ada di kumpulan terus aku terbuka atau gimana, ya itu untuk apa namanya, fleksibel aja gitu, untuk ya bersosialisasi aja. aja gitu. Tapi rasanya tuh kalau udah di rumah sendiri, karena memang udah kebiasaan dari dulu, dari zaman sekolah tuh, kayak sekolah tuh pulang sekolah pulang tuh nggak pernah main, paling bisa kehitung lah main berapa kali terus kemana. Tapi habis itu tuh begitu nyampe rumah tuh kayak gitu, tenang gitu. Lebih Ya, enak termasuk gitu. orang yang me time banget ya Iya, gitu ya. Jadi kalau ada arisan atau acara undangan pasti agak mager pergi. Itulah aku sering begitu. Iya, tapi kan silaturahmi itu memperanjang umur loh. Sebetulnya
sebenarnya iya, cuman karena aku tuh kalau berada di keramaian, apalagi orang-orang yang, kecuali kalau orang-orangnya yang memang teman-teman yang emang udah aku kenal gitu. Iya, Kalau iya. yang misalnya yang ini belum begitu deket, yang ini tahu tapi mau nyapa dia tapi tahu nggak ya? Takutnya tuh ada yang nggak tahu aku gitu. Karena kan bisa jadi di beberapa kesempatan pun ada aja orang yang nggak tahu. Ini siapa, takutnya Siapa yang nggak kenal kamu? ya bisa jadi kan nggak tahu, bisa jadi ada aja gitu yang nggak Ya. tahu gitu. Jadi kayak mau bertegur sapa, memulai kayak Gak enakan gitu, takut. Aku juga suka gitu sih. Iya kan? Jadi kira-kira kalau gue negor, dia negor balik gaya gitu. Iya, aku juga gitu kadang-kadang. Iya, takutnya ntar sok kenal lu gitu Iya, kan. Jadi kadang-kadang kecuali kenal banget, Iya. gitu kan. Iya, bener-bener. Gitu. Tapi dengan konsep kamu yang kayak go with the flow, artinya kan kamu tidak mengusahakan untuk, kan ada orang gini, kamu gak child free tapi kamu juga kayak mau stay biasa aja gitu, udah ngikutin flow-nya aja gitu. Suami ada gak komen kayak, sayang usaha lu yuk, kita misalnya kamu program atau apa gitu, dia pernah kayak gitu atau emang udah santai juga tipenya? Ya itu makanya kebetulannya satu frekuensi itu ya itu. Jadi sebelum dia ada obrolan itu pun kita udah ngobrol duluan tentang hal ini, kondisi kita gimana nih. Kira-kira kalau misalnya ada anak, ini kan pertimbangannya banyak nih. Apa nih pertimbangannya? Ini kita kondisi aku begini, kondisi kamu begini. Mental, kita tuh sampai ngebahas tentang mental kita gitu, mentalnya gimana, kebiasaan aku apa, aku tuh akan bertindak gimana di dalam kondisi seperti apa. Itu sampai dibahas sedetil-detil itu. Jadi kayak kira-kira kalau misalnya ada anak gimana ya, mungkin gak nih untuk tumbuh kembang anaknya nanti ini pengaruhnya akan gimana. Karena ngerasa ini tanggung jawabnya besar banget gitu. Masuk ke industri entertainment nih ya, dari mulai kamu awal sampai sekarang, pasti cobaan, cibiran, apa kan pasti ada gitu. Pernah ngerasa keganggu gak sih kesehatan mental kamu, atau kayak kamu ngerasa di satu titik yang kok gini ya gitu? Pernah dulu, tapi udah sekarang udah kebentuk. Jadi kayak dulu pernah Pada saat pas buka hijab. aku aja nggak tahu loh kamu dulu berhijab. Dulu pernah tuh, itu gila-gila diserangnya, gila-gilaan. Itu tahun berapa ya? 2017 mungkin. Ya, sekitar 2000. Kamu buka hijabnya 2000? Ya sekitar 2017-an. Jadi aku pakai setahunan lah kira-kira. Enggak, ya mungkin sekitaran kan setahun. lagi belajar. Itu gila-gilaan diserangnya. Dan itu ngerasa buset gini banget ya gitu. Emang begini banget gitu. Sampai aku meliburkan diri 3 bulan gitu kalau gak salah. Aku ngeliburin diri aja. Jadi waktu itu tuh pas kondisi itu yang undang banyak banget. TV yang undang banyak untuk wawancara tentang itu gitu. Tapi akunya ini kayaknya mendingan tenangin diri dulu aja deh. Pergilah aku jalan-jalan ke London, ke Amerika sendiri dirinya. Bisa tuh. Siapa? Bisa kamu kayak gitu? Iya. Pokoknya pergi udah. Mau ke sana, udah mau ngapain? Karena senang gitu, senang lihat suasana baru, senang lihat apa? Loner kamu nih ya? Iya, senang banget. Senang sendiri. Aku gitu. Karena ada orang-orang yang gitu kan, ada yang nggak bisa sendiri, ada yang justru gue butuh diri buat sendiri, ada. Iya kayak gitu. Nah aku gitu jalan keluar itu bener-bener, karena kan orangnya bener-bener asing sama sekali, suasananya gak ada yang juga, negor gue, gak ada yang kenal gue. Aku merhatiin aja, seneng gitu, nulis-nulis, baca-baca buku, udah gitu-gitu aja, seneng aja gitu ya, happy udah. Gak mau baca-bacain komen orang. Enggak, aku turn off komen waktu itu. Terus udah buka sosmed itu cuman untuk posting foto aja, udah itu udah disimpan lagi. Selebihnya aku jalan sendiri terus gitu, lihat-lihat suasana gitu. Apa yang membuat kamu balik kembali kuat? Kalau diinget-inget sih lupa juga ya apa waktu itu. Cuman apa ya dulu yang balik itu? Ya terutama kan dukungan dari, yang paling utama tuh saudara kembarku kan. Loh, kamu tuh kembar? Kembar cowok. Oh. Nah si saudara kembar aku tuh manajer aku juga. Gitu. Jadi apa-apa tuh aku semua sama dia gitu. Mau minta pendapat. Jadi kayak ibaratnya dia tuh konsultan aku lah gitu. Nah, dia ngasih tahu lah untuk kamu kuat. Banyak ngobrol tuh, kalau sama dia tuh udah ngobrol udah tenang gitu. Jadi udah
tiba-tiba lupa aja gitu kondisi itu. Terus kamu balik lagi. Iya, biasa lagi gitu. Tapi kamu bisa ngelewatin itu ya. Iya, buktinya aku masih di sini. Apa sih hal itu berarti salah satu titik terendah dalam hidup kamu nggak? Nggak tahu juga ya. Kalau dibilang titik terendah, ya bisa jadi masih ada, cuman akunya lupa gitu, bisa jadi. Atau bisa jadi besok lusa tiba-tiba mengalami apa lagi, terus aku nganggap itu titik Biasa terendah. aja. Atau biasa aja juga bisa jadi. Jadi nggak tahu sih kalau dibilang itu titik terendah. Belum bisa menentukan titik terendah aku tuh udah terlewati atau justru belum gitu, atau masih di depan gitu. Jadi belum bisa mastiin gitu. Apa yang bikin seorang Rina itu gampang nangis? Aku tuh nggak gampang nangis loh. Aku nangis itu kalau ngelihat hewan mati, hewan disiksa, itu lebih cepat nangisnya. Kenapa ya? Jadi kayak misalnya ngelihat Antik ini orang. apa gitu, pokoknya hewan nih misalnya diapain gitu, Unik kamu itu. nangisnya cepet gitu kayak kasihan gitu. Nih pastilah sedih lah. Wah, Tapi sampai nangis, mam, nangis, senangis-nangisnya. Di Thailand nih ada gajahnya dinaikin sama orang, terus di foto-foto yang naik-naik itu pada seru-seru gitu. Terus aku gini, kok ngelihatnya kasihan, nangisnya. lebih nangis daripada patah hati. Iya, Kemudian kalau patah hati tuh kayak nangis tapi kayak nanti pikirin lagi yang lain gitu, apa gitu, masih bisa Masih ada manipulasi pelarian-pelarian pikiran, lain ya. kayak, masih bisa gitu. Tapi kalau itu tuh langsung dibayar tunai gitu malam itu juga, saat sedih. itu juga tuh langsung gitu, nggak bisa. Ini nggak tahu kalau nangis apa ya, paling itu doang. Kalau hewan disiksa. Apa misalnya ada, bukan cuma disiksa lah, misalnya aku Itu sih lihat aku juga video-video nangis sih, nih, sedih sih. ada anjing atau kucing sakit misalnya, terus Atau disiksa sama majikannya atau gitu kan. atau enggak mati, terus yang punyanya tuh kayak, kamu ini ya, kamu udah sehat sekarang ya, ini kayak jangan dong gitu, kayak gitu. Kenapa ya? Berarti kamu pecinta binatang. Yes, tapi aku Miara nggak? makan sapi, gimana dong? Aku makan sapi, Emang kalau makan pecinta ayam. binatang nggak boleh makan sapi? Enggak, kayak lu pencinta binatang tapi lu makan protein hewani juga gitu. Aku Cuman juga mungkin cinta karena sama binatang. karena kalau Tapi aku yang makan hewani. kalau yang kita makan mungkin karena nggak kelihatan prosesnya kali ya. Mungkin kalau aku lihat prosesnya, aku bisa kejar gitu. Tapi karena udah ada tuh, udah dalam bentuk apa, udah dipotong-potong, udah nggak ada bentuknya kan, udah nggak ada bentuk, nggak ada kepalanya, nggak ada kakinya, jadi ya udah. Mungkin karena dari kecil juga kita udah disajikan ayam dan daging Mungkin itu ya. kan. Mungkin Jadi mungkin kita lebih nangis kalau lihat pets kan. Kalau pets kan iya. lebih sedih lah, bukan makanan kita juga. Iya, Tiba-tiba dia disiksa. Jadi ngomongin binatang. Tapi seru kan? Seorang Rina Nose selalu mengimpersonate orang lain. Pernah nggak nih ada orang gitu, artis atau orang lah, public figure siapa yang nggak suka sama cara kamu mengimpersonate dia, terus kamu ditegur gitu? Aku Nggak ingat-ingat mungkin dulu nggak ya. ada. Aku ingat-ingat dulu, sepertinya tidak ada. Atau belum? Mungkin nggak ada, mungkin. Nggak ada ya? Belum. Atau mungkin kayak nggak suka aja nggak suka gitu atau gimana? Yang ada juga fansnya yang marah. Oh. Jadi dulu aku pernah impersonate Troy Kiyoshi, yang marah fansnya. Roynya enggak. Kenapa sih kamu ngeledek gitu dianggapnya? Tapi karena aku bisa ngejelasin impersonate itu apa, butuh persiapannya apa, Dan itu kamu termasuk ngedalamin seni apa. perannya seperti Iya, apa. karena aku bisa ngejelasin, jadi nggak ngerasa disalahin juga gitu. Cuman mereka berarti yang ngerasa tersinggung atau apa, ya karena nggak paham. Makanya aku kasih penjelasan. Gitu. Oke, di dalam hidup ini apa yang belum terrealisasikan, keinginan terbesar kamu yang belum terrealisasikan? Keinginan terbesar adalah yaitu main film. Nah, itu salah satu ya. Yang siapa tahu nih yang mau main film tapi jangan lawak, jangan komedi ya, karena dia nggak mau. Dia maunya yang bukan diri dia. Basicnya teater aku. Makanya mungkin banyak yang nggak tahu kan. Siapa tahu abis dari sini kamu dapat film. Iya, aku kasih tahu ya, aku teater.
Aku sarjana seni, meskipun itu tidak terpakai sih sekarang. Loh, pakai banget Nggak, dong sarjana seni. maksudnya ininya apa degree apa namanya? Title. Itu tuh nggak ini banget gitu si lembaran bahwa kita tuh sarjana gitu. Tapi kan ilmunya kamu pakai semua. Ilmunya iya gitu. Oke, selain main film. Apa ya? Apa ya? Aku bingung tahu, coba kalau ditanya mau apa keinginan terbesar. Kayak nggak ada keinginan gitu. Kayak udah aja. Tuh orangnya terlalu santuy guys, terlalu go with the flow. Jadi kayak gue gak punya keinginan, gini-gini aja udah seneng gitu ya. Iya. Yang penting aku senangnya di sini, dunianya di sini, kesukaannya di sini, terus bisa dijalanin, explore terus di situ, udah aja happy. Gitu. Baru tahu loh, aku pikir kamu orangnya ambisius. Ambisius tuh kayak ada hidupnya tuh kayak harus begini, aku harus ada yang dituju gitu. Kalau tujuan ambisi ada sih ambisi, cuman maksudnya kalau ditanya. Tapi kalau aku lihat dari tipe kamu dari tadi tuh kamu kayak orang santuy aja gitu. Iya begitu aja. Kayak jalanin aja gitu. Apapun yang terjadi ya terjadilah. Lebih kayak gitu. Sampai ada kejadian kamu di Malaysia, apa tuh katanya? Ada hal yang memalukan. Oh iya. Oh mungkin itu contoh ambisiusnya di situ kali. Apa tuh? Kamu jatuh. Bukan jatuh. Jadi aku tuh nyanyi, ceritanya impersonate Beyonce waktu itu. Nah aku ambil performnya. Aku nonton. Iya. Ambil. Ih bagus loh, dia totalitas loh. Ambil performance-nya Beyonce yang di Super Bowl. Kan itu nyanyinya dia lagunya Love on Top, tapi dia di awalnya doang. Terus di tengah-tengah dia masuk ke lagu Crazy in Love. Baby it's you, said you're the one I love, said you're the one I need, said. Nah itu tuh ada ketukan yang aku telat masuknya. Aku lihat. Berhubung aku tahu kan ketukan itu salah gitu. Jadi begitu latihan, itu berapa kali latihan diulang-ulang gitu. Nggak ada masalah. Setiap latihan tuh kayak udah lancar. Begitu mulai tiba-tiba, kenapa telat? Gitu. Akhirnya jadi aku pun juga ngerasa bersalah sama bandnya kan, karena ini pasti band repot ini kalau aku gini, pasti mereka kan harus kode satu sama lain kan. Udah gitu aku masuk, jadi ada ketukan yang aku bilang 1, 2, 3, 4. Itu harusnya udah 3 bar baru aku ada itu. Ini aku baru 2 udah ngomong gitu. Terus aku gini, ini gak tahu nih bandnya akan gimana. 1, 2, 3, 4. Bener kan itu agak telat, tapi untungnya cepet tuh. Bandnya cepet catch up-nya ya. Langsung cepet, langsung udah kayak. Kelihatannya sih berapi-rapi aja. Kalau yang tapi kelihatan kamunya kayak aku kan tahu. Nah ini si apa namanya penggemar yang penontonnya Beyonce, apalagi yang nonton di Super Bowl itu akan tahu banget tuh letak kesalahannya di mana. Jadi aku gini, bete aku gitu. Tadinya tuh mau aku jadi pas lagi nyanyi tuh aku udah apa namanya kayak berkecamuk gitu. Ini apa gue berhentiin aja ya, sekalian aja gitu gue berhentiin gitu. Stop dulu. Udah yang tadi cuman rehearsal, ulang lagi yuk gitu. Apa mau digituin, tapi ini openingnya udah megah banget. Jadi itu berkecamuk. Itu gak enak banget tuh pikiran kayak gitu. Aku gak bisa tidur 2 hari Karena menyanyi itu karena salah. Bete akunya. Soalnya kamu setiap latihan bener. Aku suka ngerasa gitu. Latihan bener. Begitu live ada aja kesalahannya kan. Iya itu tuh gak enak banget sih. Itu aku gak bisa tidur tuh karena jadi kayak gini, udah merem nih, udah ngantuk tuh, udah ngantuk gini. Ih, kenapa sih tadi gitu lagi, gitu. Si overthinking ini. Hah, kamu overthinking? Ya kali yang gitu overthinking bukan? Iya, overthinking. Berarti tuh orang santuy tapi overthinking. Gimana ya? Aku aneh sekali. Oh jadi dia kadang-kadang santuy, kadang-kadang untuk beberapa part dalam karir kamu overthinking. Iya, untuk urusan kerjaan. Urusan itu iya. Terus suami kamu gimana pas kamu kayak lagi
lagi gelisah gitu dia gimana? Dia sangat tahu. Dia udah tahu aku tuh pasti gitu. Dalam kondisi-kondisi tertentu bini gue tuh begini nih gitu. Pada saat kamu kayak gitu dia gimana kondisinya? Kayak dia tipe yang kayak nenangin atau kayak jauh Oh jauh dia nenangin banget. Oh dia nenangin. Dia nenangin. Tapi dia tuh lihat kondisi gitu. Kalau misalnya dia tuh bisa tahu mood aku kira-kira ini dia mau ditenangin atau mau didiemin gitu. Dia tuh udah tahu. Itu karena sefrekuensi. Itu. Jadi kayak misalnya tapi aku kayak misalnya awal-awal tuh kalau misalnya aku lagi ada sesuatu, lagi mikirin sesuatu, terus aku nggak mau diganggu, aku bilang aja, honey I'm sorry, I need me time, aku bilang gitu. Terus oke, udah. Terus tapi nggak jadi yang kenapa sih lu nggak nuntut gitu, jadi kan nggak oke. Dan dia udah dengan kegiatannya dia gitu. Tapi kalau misalnya ntar tiba-tiba aku nyamperin misalnya, aku lagi sedih nih atau apa, oh dia bisa. Ayo mau ngobrol apa gitu, dia bisa jadi pendengar yang baik. Aku mau curhat tuh kayak ini di sini begini masalah kerjaan apa, jadi dia nanti bisa ikut jadi kayak teman ngobrol iya, pendengar juga iya gitu. Jadi kayak kamu gitu. kayak happy dong ya dapat dia. Aku lihat konten kamu juga yang mana tuh make up. Ininya dibakar apa kamu lagi itu kamu lagi kenapa? Tapi kamu jago make up ya? Ya bisa lah. Make up sendiri? Bisa make up sendiri. Apa tujuan kamu awal bikin konten kayak gitu tuh apa, lucu-lucuan aja? Enggak, dari dulu aku memang make up sendiri. Terus tiba-tiba ya sering kan upload video-video make up tuh sering. Cuman maksudnya nggak pakai voice over gitu. Cuman kayak kan tiba-tiba. Ini lucu banget. Terus aku mau nanya, emang kenapa sih dibakar sih foundationnya? Nggak tahu, aku ngikutin ini aja mua-mua. Yang mau dibakar? Ada yang dibakar, kan macam-macam tuh. Jadi misalnya aku ngikutin tutorial make up artis yang ada di Indonesia. Nanti misalnya aku lihat kalau gaya-gayanya di Korea tuh gimana, style make upnya di Hollywood tuh kayak gimana. Ngikutin aja, terus nanti eksperimen aja gitu, coba mana yang paling cocok ke muka aku, eksperimen. Nah ternyata pas dibakar itu, jadi yang foundationnya yang creamy dibakar, kan itu tuh cair. Begitu udah cair, nanti kan dia akan memadat lagi tuh. Jadi dalam kondisi cair itu, tapi langsung udah ditaruh di aplikasi, terus jangan pas masih gitu. panas-panas. Oh iya, jangan ikut masih panas. Lemong panas-panas melepuh. Nah pas dalam kondisi cair terus kita ratain, terus kan aku suka keringin di blower gitu pakai Kipas angin. Kipas angin kecil itu. Nah itu tuh kayak langsung kayak kenceng ya. Jadi kayak aku ngebayangin dia di sendok aja yang udah cair, terus dia tiba-tiba jadi padat lagi. Nah berarti kondisinya di sini pun kayak gitu. Gitu aku tuh mikirnya gitu. Jadi kayak oh iya, jadi eksperimen aja gitu sendiri, seneng tuh ya kamu kayak gitu-gitu ya. Nyoba lagi aja apa aja yang lain-lain yang kira-kiranya ini cobain yang gayanya gini, cobain yang foundationnya cara pakai jago sih dia. Gitu seneng aja eksperimen. Terakhir, sosok siapa yang belum pernah kesampaian kamu impersonate, kamu merasa gagal? Rocky Gerung. Susah ya mas? Susah ya emang? Diksinya susah. Iya, kalau kamu belajar ilmunya ya pasti susah. Itu susah. Tapi kalau kayak misalnya cuman gininya doang nih. Asik. Dia tuh kalau duduk pasti gitu, dia kan gitu. Jadi gitu-gitu. Ih mirip banget. Dia selalu kalau mau ngomong jadi gitu, pasti ada gitu-gitunya. Butuh jadi pemerhati banget loh. Karena aku merhatiin banget. Jadi siapapun yang mau aku impersonate itu harus benar-benar aku lihat muanya tuh harus benar-benar dilihat. Paling susah dia ya. Sampai sekarang tuh belum dapet aja tuh ininya. Saya tadi duduk-duduknya udah benar banget loh. Ini dia kalau duduk pasti gitu kan. Bung Rocky no party. Gitu. Kalau cewek? Kalau cewek banyak. Susah ya? Aku waktu impersonate Najwa Shihab aja tuh setelah 2 tahun sering bawain, terakhir baru agak mulai dapet ininya tuh masuk. Berarti dia paling susah. Itu susah. Coba susah banget. Kalau Najwa Shihab gimana? Nah kemarin udah lama tuh nggak itu, lupa lagi. Apa ya ininya dia ya. Aku pernah podcast nih sama lupa dia, lagi. jadi aku bisa tahu gerak-geriknya nih. Lupa lagi. Dia kalau
Rambutnya harus gitu. Dia kan segitu kan rambutnya kan. Ini kalau ngelihat kan gitu. Gitu. Gue takut sih jadi. Susah. Kok susah? Apa ya? Oh dia kan ada dua nih. Ada dia yang kalau lagi ngomong santai. Jangan pas dia lagi Sama lagi dalam deh, jangan. Lagi di Yang mata dia lagi Najwa tuh santai. beda tuh kan. Jadi karakternya beda. Ini Ashanty nih kayaknya asik banget nih. Gitu-gitu ada. Masih susah. Masih susah. Enggak. Belum masuk soalnya. Berarti dia yang paling susah. 2 tahun kamu aja belum terlalu jago. Iya, 2 tahun. Jagoan kamu Lebih. meragain Rocky Gerung. Iya. Kalau karena dia tuh tone suaranya beda, ada kayak agak sedikit getar, Sama agak keras. tegas, tapi ada kayak ada getar apa ya, suaranya tuh gitulah gitu sama apa namanya, dia kan selalu gitu ada gitu ada ya, ininya ya, gitu, ya, gerak-gerak. ya. Itu siapa lagi, banyak sih sebenarnya yang susah. Terakhir aku diminta impersonate ini yang aku belum pernah bawain, yang Titi Puspa. Coba aku bayangin dulu orangnya. Aku cuman taunya kalau dia pas ketawa tuh pasti gini. Gitu. Terus kalau ngomong kan gitu. Copot. Harus Itu belum pernah. harus benar-benar menjiwai banget orangnya dulu, Iya. baru Harus benar-benar diikuti, di profiling terus, gitu kan. Gitu. Siapa lagi? Mas Anang bisa nggak? Belum dapet itu karena Mas Anang tuh Raffi tuh, jago tuh. suaranya mendekati itu. Nggak, kalau yang cewek impersonate cowok susah kali. Aku belum pernah impersonate. impersonate. Terakhir, harapan untuk karir Rina Nose. Aku paling bingung kalau ditanya harapan. Apa ya harapanku? Harapanmu apa? Ingin Harapan. menjadi Harapan indah. Perumahan. rumahmu di situ. Perumahan. Apa ya? Apa kalau ditanya harapan? Aku paling bingung loh. Tadi main film kali ya? Iya itu aja deh. Gak pengen punya single? Nyanyinya jago. Aku tuh ada, tapi nggak ada yang tahu aja. Aku ada tahu single Apa? Maju Mundur Cantik. Oh, yang Ayang ini, Embeb. Maju Mundur Cantik. Maju mundur cantik. Ininya Syahrini ya? Iya, jargonnya Syahrini. Jargonnya Syahrini. Dulu itu. Berarti kamu terus dia jago iniin Syahrini juga kamu jago ya? suka. Pokoknya yang udah deket gitu, maksudnya deket-deket jenis-jenis suaranya gitu-gitu akan lebih mudah gitu. Ayang Embeb, Move On, I Swear I Yang Love terakhir You. siapa? Ada 5 kali, aku udah punya 5 single. Yang terakhir? Apanya itu? Yang terakhir? Yang- Single terakhirnya? Yang single terakhir aku ada sama Mansen Munte, judulnya Sensitif. Mana lagunya? Kita terlalu sensitif dan kaku, masih terlalu pasif, tak berani maju. Itu tuh untuk ini lebih ke Campaign ya? jadi kayak tentang kritik-kritik sosial gitu. Kalau sama Mansen Munte ini gitu. Cuman tidak booming. Gak pengen ke depan punya lagu pop, single pop sendiri gitu? Bisa jadi. Kayaknya tinggal nunggu timing deh. Iya sih. Uh-uh. Kebanyakan impersonate orang jadi lupa sama diri sendiri. Aku kadang kalau nyanyi suara aku yang mana ya? Mau pakai suara yang mana ya nih ya? Gitu. Mau jadi siapa ya gitu ya? Apalagi lagunya si Sensitif itu tuh dia nyanyinya bener-bener, lu jangan bagus-bagusin suara lu. Jadi si pembuat lagunya dan partner nyanyi aku tuh jadi kayak bisa nggak usah pakai itu. Jadi misalnya kayak pengennya awalnya tuh kan kata-katanya gini. Dan sekarang kita dilanda satu masa yang cukup payah. Jadi udah gitu aja, nggak usah dan sekarang kita dilanda. Jangan digitu-gituin. Gak usah diseret-seret. Iya. Jadi kayak udah aja gitu. Dan sekarang kita dilanda satu masa yang cukup payah. Cinta tak lagi ada, yang ada hanya marah. Udah
kayak ngomong. Oh udah. Dan itu ternyata susah banget sih untuk bikin suara Gak kepengen nyuk-nyuk nggak itu usah yang, susah. wah, gitu. Ya kan trennya udah beda Neng. Itu dia. Trennya udah beda. Iya. Sama Sekarang tuh Sanang kayak- juga kalau aku lagi rekaman gak gitu, gak usah diseret-seret kayak gitu-gitu. Nanti plus aja gitu, selalu gitu dia. Iya ya. Iya itu trennya ya. Trennya kalau zaman dulu kan ngeliuk-liuk tuh, enak gitu dengernya, nyeret gitu kan. Iya. Kalau sekarang udah beda. Betul. Thank you udah datang ke Wah, sini. Aku senang diundang di sini. Berapa menit kita ngobrol? 40-an. Buset. Wah, nggak kerasa ya? Sorry. Harusnya 30. Kamu gak ngasih ini, biasanya ngasih kode. Seru banget. Oh lagi enak. Biasanya ngasih kode. Gimana sih? Ini kapan tayangnya? Ini tayang. Kita belum closing ya? Belum. Bernedurasi. Thank you ya udah datang. Sama-sama. Semoga sukses karirnya, Yes. sukses impersonate-nya, sukses nanti ditunggu main filmnya kalau ada lagi yang nawarin misalnya peran yang kamu mau, kabarin ya. Mudah-mudahan. Berarti dari podcast Asik Cela. Mudah-mudahan Mas Hanung, Joko Anwar. Thank you ya sayang. Thank Oke you. guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.